Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan STE ya. Kali ini STE mau kasih edukasi paket CPU atau controller BBM digital via pompa DC menggunakan pompa injeksi atau pompa rotak ya. Kali ini kebetulan ini pesanan orang yang segera akan dikirim setelah di edukasikan sedikit mengenai tutorialnya ya. Jadi paket ini udah include, customer tinggal beli mungkin beberapa baut atau solatip ya, solatip keran air. Ini dalam paketan termasuk kabel power ya, kabel power ini untuk box, dan di sini ada pengaman kabel. Ini dijepit di box ya. Jadi customer harus melepas ini keluar dari kabel, baru dipasang ini ya. Ini lubangnya 28 mili kalau nggak salah. Terus termasuk jacknya itu ini ke adaptor ya. Adaptor itu sudah sedemikian rupa di setting menjadi voltase 13,7 untuk ngecas aki ya. Kenapa adaptor ini untuk ngecas aki? Apa mungkin gitu? Mungkin. Jadi daripada switching daripada ceger smart yang harga 200-300 itu saya jamin awet ini ya. Jadi secara teori adaptor ini mengeluarkan 13,7 volt ya. Kita lihat 13,7 ya. Kita cek di akinya aja. Oh, ini belum nyala ya. Kita cek di sini ya. Belum nyala juga, belum dinyalain, lupa, maaf. Nah, itu kita lihat. Ya, 13,75 ya. Jadi voltase di aki itu ya paling mentok segitu, nggak sampai dia naik ke atas gitu ya. Karena ini udah di setting maksimal 13,7 volt gitu. Sedangkan aki standarnya itu untuk di charger maksimal itu antara 14 sampai 13,7 itu gitu ya. Ini misalkan kita praktekkan. Jadi ini ada saklar. Saklarnya ini kalau di datasetnya 300 ampere ya. Ini saklar aki emang ya. Biasa dipakai di otomotif ya, yang menggunakan ampere besar ya. Ini saklar untuk posisi menyalakannya hanya diputar ya, hanya diputar seperti ini. Nah, itu CPU nyala ya. Jadi cara pemasangannya ini lubang dibuat sekitar 28 mili di box, terus dimasukkan dari dalam keluar gitu, terus dibaut, ada baut 4 ya. Itu ada baut 4, cukup dibaut 2 pojok sama pojok udah nggak apa-apa gitu ya. Ini saklar on off, kalau ingin matikan ini ke atas, ke kiri, motor ke kiri juga on gitu ya. Kenapa dia harus pakai saklar besar? Karena ini kebetulan kan DC ya, pompanya pompa rotak ya. Jadi pompa rotak itu ampernya kalau 2 itu kalau digabung itu kalau udah nyala itu emang dia paling di sekitar 4-5 ampere ya. Tapi begitu running pertama dia bisa kadang 10-7 ampere gitu ya, besar ampernya gitu. Beda sama pompa AC gitu. Makanya kalau menggunakan saklar elektronik yang di toko elektronik dijamin ndak lama itu gosong gitu, kebakar gitu ya. Terus ini menggunakan kabel 1,5 mili
kualitas KW1 ya, tembaga murni ya perkabelannya ini, supaya voltase sampai rota itu tetap tidak terlalu banyak yang hilang, drop gitu ya. Jadi kita ke CPU. Jadi seperti ini tampilannya CPU ya. Jadi ini kabel dari aki ya. Dari aki disaklar. Yang disaklar cuma positifnya, negatifnya langsung ya. Terus ini dari aki ya, bener ya, dari aki. Yang ini dari adaptor ya. Ini dari aki. Dari aki disaklar. Kenapa saklarnya di sini? Ya karena tujuannya ini kan sistem aki. Di request untuk pesan sistem aki. Untuk yang pemesan ini tidak termasuk aki, karena dalam pengiriman aki itu juga susah kalau masuk pesawat ya. Jadi nanti ninggal aki ya. Ini cuma aki untuk edukasi aja. Terus yang kenapa yang diputus harus dari aki ke CPU? Ya karena kalau ini kan sistem aki, kalau tidak diputus yang dari aki ke CPU, CPU nggak akan pernah mati biarpun adaptor dicabut atau mati lampu ya. Gitu pengertiannya. Kalau adaptor itu untuk matiin langsung dari steker listriknya aja gitu. Jadi rekomendasi kalau sore, kalau pas tutup itu dicabut dari pusatnya aja gitu ya. Kalau ini dicabut, LED ini tetap nyala ya. Jadi itu mati lampu atau itu dicabut, itu tetap LED ini nyala ya. Nggak apa-apa, itu nggak pengaruh. Makan voltase cuma berapa 0, berapa mili gitu ya. Terus kita ke CPU ya. Jadi ini ada terminal yang sebelah kiri ini untuk rota, ke rota ini ya. Kabel kalau kita urut ke rota ini, ke pompa ya. Ini kan kabelnya ini di bawah kipet ya. Ini kabel yang sebelah kiri ini ke pompa injeksi ya. Ke pompa injeksi, ada terminal untuk menggabung ya. Gitu. Terus ini sensor ya. Sensornya maaf lupa belum saya pasang ya. Akan saya pasang dulu. Beng cuma. Beng. Saya akan pasang sensornya dulu ya. Lupa tadi, jadi sensornya pun enak. Jadi kabel sensornya itu nyambungnya nggak manual, pakai soket ya. Jadi kalau ada kerusakan sensor itu mudah untuk ganti. Cekelok kamera dulu. Kita akan pasang arah nonton tanganku. Buka terminal ini untuk pertama itu harus dibantu dipegang ya. Warna keras. Ini untuk sensor. Karena standar pabriknya itu keras kalau untuk pertama. Nah, biasanya kan ikut begini, ikut ketarik dia. Kalau tidak, ini pun megangnya karena meleset ya. Jadi urutannya sensor. Ini ada kabel kan merah kuning hitam. Merah kuning hitam tuh cara masangnya. Bawah sekali itu positif merah untuk voltase sensor. Cedak. Ini juga oke. Merahnya udah kepasang. Terus kuning nomor 2 dari bawah. Nomor 3 dari bawah hitam, negatif atau hitam ya. Jadi ini masih sisa satu. Itu sebenarnya kalau penginstalnya menggunakan sistem switch nozzle. Jadi kalau pakai switch nozzle itu satu kabelnya di sini, yang satu gabung di negatif ya, negatif sensor gitu. Jadi negatif sensor itu keperuntukannya untuk dua perintah ya, 2 LAN gitu ya, switch nozzle. Karena ini customernya tidak pesen sama nozzle, jadi tidak saya praktekkan ya. Jadi ini sensornya sudah tersambung, kabel sensornya sudah tersambung ya, seperti ini pemasangannya kabel sensor.
Kalau dari bawah merah, kuning, hitam ke atas ya. Sensornya ke sana, ke sensor ya. Jadi ini yang jelas di atas drum masangnya. Terus ini ada flank. Ini sebutannya flank ya, flank. Ini ada ring 2 nih ya. Jadi boxnya itu jepit di antara ring ini bisa dilepas ini ya. Dilepas, disolatif sekencang mungkin, jangan sampai di perminyakan itu instalasinya ada yang perembes atau bocor ya. Terus ini selang untuk kerotak. Panjangnya sekitar 1,5 meter ya. Jadi ini sistem input selang noxelnya itu dari tengah ya, dari tengah samping ya, tidak dari atas ya, dari tengah samping. Karena ini cuma 1,5 meter rotaknya gitu ya. Jadi ini ke pompa rotak itu digabung ya, rotak digabung ketemu Y ya. Terus ke situ gitu. Lah, ini selang ada yang ini yang satu pendek. Itu safety valve atau safety valve ya. Tujuannya bila mana noxel ini misalkan Anda udah perintah pompa nyala ya. Anda pencet begini. Terus Anda tutup pas pompa nyala ya. Safety valve itu harusnya mengeluarkan cairan gitu. Begitu noxel dibuka, sana nutup. Fungsinya itu. Kenapa? Karena ini pompa injeksi. Ya, pompa injeksi itu tekanannya tinggi, bisa 80 PSI sampai ya. Jadi kalau nggak ada safety valve, resikonya instalasi itu mudah jebol ya, gitu. Makanya dibutuhkan kalau sistem injeksi ada pembuangan atau sistem balik gitu. Itu sistem baliknya gitu ya. Terus ini untuk input selang, ini selangnya 4 meter. Ini kebetulan warna boot noxelnya warnanya biru ya. Kita langsung ke apa ya, CPU aja ya. Ini CPU nya berarti kalau saya balik, ini udah cukup ya. Ini soket display, itu displaynya gitu ya. Saya balik untuk coba proses menu settingnya ya. Ini menggunakan program yang simple supaya tidak mudah error ya, karena kalau banyak menu itu biasanya juga resikonya cepet error gitu ya. Ini di apa namanya, LCD nggak tampil ya, maksudnya nggak kelihatan, nggak nampak tagnya ya, terlalu kontras ya. Terlalu kontras, saya sebutkan aja ya. Kameranya agak level ini. Oke, saya sebutkan aja. Di sini cuma ada 1 2 3 tuh, cek total liter yang dikeluarkan gitu ya. Ini ada 14, lihat di display aja ya. Ya, kamera lihat di display aja, itu ada 14. Nah, itu cek liter. Terus 456 nggak ada ya. 456 itu beli langsung ya. Terus 1001 apa, nggak ada stok itu. Ini enggak sistem stok. Jadi 1015 rubah harga ya. Nah, harganya kan 9.500 itu. Kita ubah 10.000, kita tekan 10.000 gitu. Terus OK itu nge-save ya. Untuk merubah harga P1, P2, P1 ini 5.000 ya. Gitu. Kalau kita lalu tekan P2 itu kembali ke nambah 15.000 gitu ya. Kalau kita pengen ngubah misalkan P1 menjadi 10.000, kita tekan 10.000. Terus tekan P1, tekan agak lama. Nah, di P1 harganya menjadi 10.000. Di P2 misalkan tadi kan 10.000, kita edit menjadi 20.000. Nah, di P2 ini udah 20.000. P2 kita ubah 20.000, maaf. OK. Nah, di P2 udah 20.000 gitu ya. Terus 1015
3 kalibrasi ya. Edit kalibrasi standar dari program 400 ya, nanti disesuaikan 400 lebih atau 400 kurang, dikurangin. Misalkan kita pertama praktek itu di kalibrasi 400 misalkan mengeluarkan setengah liter, bukan, misalkan jangan setengah liter lah, misalkan 400 ini mengeluarin 800 ml ya, berarti kurang 200 ya, berarti tambahin aja sekitar berapa, 100 ya, iya 100. Kalau dibagi 2 berarti 200 ya, sekitar 80, 480-an gitu. Intinya kalibrasi fungsinya untuk itu ya. Kalau kelebihan dikurangin angkanya gitu ya, di 1013. Terus 1015 tadi udah harga ya. Terus reset itu reset totalisator itu 1379. Tekan 0, 1379. Nah itu reset ya, tekan 0, agak tahan lama ya, cuma gitu aja. Kalau misalkan kita coba praktek perintah pompa ya, tapi biarpun pompa diperintah karena nggak ada minyak ya, sensor tetap tidak baca gitu ya, sensor tetap tidak baca gitu ya. Kita coba perintah pompa, misalkan langsung OK aja ya, lihat pompa nanti ada suara terus ada pergerakan gitu. Nah ada pergerakan ya, itu harusnya kalau ada BBM dia harusnya mengeluarkan BBM dan dihitung sensor, dan sensor saya matiin ini, dan sensor lapor ke CPU, CPU menerjemahkan ke display gitu pola kerjanya. Nah terus saya bilang ini kalau misalkan tiba-tiba mati lampu, kalau sistem yang begini Anda tidak akan kehilangan transaksi karena CPU tetap nyala ya. Misalkan kita cabut nih PLN, saya cabut ya, nah CPU tetap nyala, nggak mati gitu ya. Dan kalau misalkan Anda penjualannya sehari cuma 1 liter, 100 liter, misalkan 100 liter ya sehari ya, aki motor satu ini bisa untuk hampir 2 hari kalau akinya bener ya. Akinya real misalkan 3 ampere, terus kualitasnya bagus, baru misalkan ya, itu kalau diisi full itu biarpun mati lampu Anda masih bisa berjualan sekitar, mengeluarkan sekitar 200 literan lebih gitu ya. Jadi makanya sebenarnya kalau sistem DC enaknya di situ ya. Jadi saya rasa seperti itu isi paketnya ya. Kebetulan ini customer pesennya itu termasuk keypad, ini stiker ya. Stikernya ini udah include ya, ada nama BBM, ada ada pasti puas, ada anti jangan ngerokok, ada jangan nyalakan HP gitu ya. Dan ini untuk penampilan displaynya begitu ya. Jadi saya rasa cukup itu aja untuk edukasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.